Halo, berjumpa lagi dengan saya, Evalindo Huta Barat, dalam program Belajar Bersama. Kali ini kita akan belajar tentang pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan simak terus videonya sampai selesai. Sobat ASN, pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional dapat dilakukan melalui 4 cara atau dapat disingkat dengan 4P. Pertama, pengangkatan pertama. Kedua, perpindahan dari jabatan lain. Ketiga, penyesuaian atau in-passing. Yang keempat, promosi. Selanjutnya, kita akan bahas pengangkatan pertama. PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pengangkatan pertama, sebagaimana yang dimaksud, merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan JF dari calon PNS paling lama 1 tahun wajib diangkat dalam JF. Kemudian, PNS yang telah diangkat dalam JF paling lama 3 tahun wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional. Yang terakhir, pejabat fungsional yang belum mengikuti dan atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional tidak diberikan kenaikan jenjang 1 tingkat di atas. Berikut adalah contoh pengangkatan pertama. Ani diangkat sebagai CPNS pada Maret 2020 dengan formasi bidan ahli pertama, pangkat golongan penata muda 3A, dan diangkat sebagai PNS pada Maret 2021. Ani telah memenuhi persyaratan pengangkatan pertama, maka paling lama Maret 2022, Ani wajib diangkat dalam JF Bidan Ahli Pertama, pangkat golongan penata muda 3A. Dan paling lama Maret 2025, Ani wajib lulus pendidikan dan pelatihan fungsional bidan pengangkatan pertama. Apabila lebih dari bulan Maret 2025, Ani belum mengikuti dan atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional bidan pengangkatan pertama, maka Ani tidak dapat diberikan kenaikan jenjang 1 tingkat di atas, yaitu jenjang ahli muda. Pengangkatan dalam JF yang kedua dapat dilakukan melalui perpindahan dari jabatan lain yang harus memenuhi persyaratan berikut. Selain itu, perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan usia maksimal dengan rincian bagi yang akan menduduki JF ahli pertama, ahli muda, dan kategori keterampilan maksimal 53 tahun, bagi yang akan menduduki JF ahli madya maksimal 55 tahun, dan bagi yang akan menduduki JF ahli utama maksimal 60 tahun. Berikut adalah contoh perpindahan dari jabatan lain. Wulan saat ini menduduki jabatan sebagai bidan muda, pangkat golongan penata tingkat 1 3D. Wulan diusulkan perpindahan dari JF bidan muda ke JF perawat muda. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Yang pertama, apakah kualifikasi pendidikan Wulan sudah memenuhi persyaratan JF perawat muda
yaitu S1 keperawatan nurse. Yang kedua, apakah Wulan telah memenuhi persyaratan usia maksimal bagi yang akan menduduki JF ahli muda adalah 53 tahun. Yang ketiga, apakah Wulan telah memenuhi syarat lain sesuai dengan kebutuhan JF yang ditetapkan, contohnya memiliki STR perawat. Yang keempat, apakah tersedia formasi perawat muda sesuai yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Yang kelima, apakah Wulan sudah memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas sebagai perawat muda selama paling kurang 2 tahun, dibuktikan dengan SPMT yang ditetapkan oleh pimpinan UKPD. Yang keenam, Wulan wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah ditetapkan instansi pembina. Yang terakhir, Wulan terlebih dahulu diberhentikan dari JF yang sedang diduduki, yaitu bidan muda. Jika Wulan telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud, maka usulan perpindahan dari JF bidan muda ke JF perawat dapat diproses lebih lanjut. Dengan pertimbangan, pangkat dan jenjang jabatan dapat ditetapkan dalam pangkat yang sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas sebagai perawat. Perpindahan juga dapat dilakukan melalui perpindahan kategori, di mana pejabat fungsional kategori keterampilan yang memperoleh ijazah S1 atau D4 dapat diangkat dalam JF kategori keahlian dengan syarat sebagai berikut. JF terdiri dari kategori keahlian dan kategori keterampilan. Tersedia kebutuhan untuk JF kategori keahlian yang akan diduduki, ijazah yang dimiliki sesuai dengan bidang pendidikan JF kategori keahlian yang akan diduduki, mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural, memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan pangkat dalam JF yang akan diduduki, berusia paling tinggi sesuai dengan ketentuan yang diatur pada perpindahan dari jabatan lain. Berikut adalah contoh perpindahan kategori. Andi saat ini menduduki jabatan perawat mahir pangkat golongan penata muda 3A, dan Andi telah memperoleh ijazah S1 keperawatan nurse melalui tugas belajar. Kemudian Andi diusulkan untuk perpindahan kategori, yaitu dari perawat mahir golongan pangkat penata muda 3A ke perawat pertama pangkat golongan penata muda tingkat 1 3B. Pada kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa Andi belum dapat diproses lebih lanjut karena Andi belum memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan pangkat dalam jabatan yang akan diduduki, yaitu untuk perawat pertama paling rendah penata muda tingkat 1 3B. Artinya, Andi harus menduduki pangkat penata muda tingkat 1 3B dengan jabatan perawat mahir, dan kemudian dapat diusulkan perpindahan kategori ke perawat pertama. Apabila Andi telah memenuhi pangkat paling rendah, persyaratan lain yang harus terpenuhi adalah usia Andi maksimal 53 tahun, apakah tersedia formasi perawat pertama, Andi wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai yang telah ditetapkan, dan syarat lain yang telah ditetapkan oleh Menteri. Pengangkatan dalam JF yang berikutnya dapat dilakukan melalui penyesuaian atau in-passing yang dilaksanakan dalam hal penetapan JF baru, perubahan ruang lingkup tugas JF, atau kebutuhan mendesak sesuai prioritas strategis nasional. Berikut adalah persyaratan penyesuaian atau in-passing.
Pengangkatan dalam JF yang terakhir dapat dilakukan melalui promosi yang dilaksanakan atas dasar pengembangan karir dan kebutuhan organisasi yang bersifat strategis dan ditetapkan berdasarkan kriteria, termasuk dalam kelompok rencana suksesi, menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya dan memenuhi standar kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki. Pengangkatan melalui promosi JF dilaksanakan dalam hal pengangkatan pada JF atau kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Dapat disimpulkan, pengangkatan dalam JF mempertimbangkan 4 hal berikut: kualifikasi, kompetensi, kebutuhan atau formasi, dan penilaian kinerja. Sobat ASN, demikian program belajar hari ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.